Selamat datang di channel Jejak Kerajaan Nusantara. Pernahkah Anda membayangkan jika semua yang selama ini Anda yakini tentang sosok Gajah Mada dan Ronggolawe ternyata tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang begitu kuat menancap dalam benak kita sebagai bagian dari sejarah Indonesia, ternyata dipenuhi lapisan mitos dan interpretasi yang bias? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi inilah kenyataan yang kerap kita abaikan. Sejarah tidak selalu berbicara dalam bahasa kebenaran mutlak. Seringkali, ia adalah gabungan dari fakta yang tercatat dan legenda yang direkayasa oleh zamannya. Gajah Mada dan Ronggolawe, dua nama besar yang selalu menghiasi lembaran kisah Majapahit, kerap digambarkan sebagai tokoh heroik yang membentuk peradaban Nusantara. Gajah Mada dikenal sebagai Mahapati dengan sumpah monumental, Sumpah Palapa, yang konon menjadi pemicu bersatunya kepulauan di bawah naungan Majapahit. Sementara Ronggolawe dikenal melalui kisah persahabatannya dengan Raden Wijaya dan perannya dalam masa-masa awal berdirinya kerajaan besar ini. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, sejauh mana narasi ini benar-benar akurat? Berapa banyak dari kisah ini yang bersumber pada catatan sejarah yang valid, dan berapa banyak pula yang sekadar lahir dari romantisme kebangsaan dan imajinasi para penulis babat? Nama Gajah Mada selalu melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan tekad yang kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Sosok ini adalah Mahapati yang memiliki peran penting dalam mengantarkan kerajaan Majapahit menuju masa puncak kejayaannya. Keberhasilannya tidak hanya terbatas pada penguatan internal kerajaan, tetapi juga pada upayanya memperluas pengaruh Majapahit ke berbagai wilayah di Nusantara. Hingga kini, nama Gajah Mada tetap dikenang, bahkan diagungkan, sebagai lambang patriotisme yang mempersatukan banyak pulau dan kerajaan di bawah satu panji kebesaran Majapahit. Gajah Mada bukan hanya seorang pejabat kerajaan biasa. Ia adalah tokoh yang perjalanan hidupnya syarat dengan cerita heroik, intrik politik, serta nilai-nilai kepahlawanan yang menginspirasi. Informasi mengenai kehidupan Gajah Mada banyak bersumber dari berbagai naskah kuno, di antaranya Babat Gajah Mada, Usana Jawa, dan Babat Arung Bonden. Dari sumber-sumber ini, kita mendapatkan gambaran tentang asal-usul, perjalanan karir, hingga pengaruh besar yang ia berikan bagi kerajaan dan sejarah Nusantara. Dalam naskah Usana Jawa, disebutkan bahwa Gajah Mada berasal dari Pulau Bali. Kisah kelahirannya digambarkan sangat unik dan syarat nuansa mitologi. Menurut naskah ini, Gajah Mada lahir bukan melalui proses alami, melainkan memancar dari sebuah buah kelapa yang dipercaya sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana, Dewa Wisnu. Cerita ini menegaskan bahwa Gajah Mada lahir tanpa ayah dan ibu, melainkan karena kehendak para dewa. Kepercayaan seperti ini umum ditemukan dalam tradisi naskah Nusantara kuno. Pemberian latar mitologis bertujuan menegaskan keistimewaan seseorang, menjadikannya sosok yang layak dihormati dan dijunjung tinggi. Selain itu, perjalanan hidup Gajah Mada yang dikisahkan penuh keajaiban sejak kelahiran hingga kematian memperkuat statusnya sebagai figur istimewa. Tradisi Hindu-Buddha pada masa itu memang kerap memaknai tokoh besar dengan narasi luar biasa agar wibawanya diakui. Meski demikian, untuk memahami isi naskah ini, kita tetap memerlukan tafsir rasional agar kisahnya bisa dijadikan rujukan sejarah. Berbeda dengan Usana Jawa, Babat Arung Bonden memberikan pandangan lain tentang asal-usul Gajah Mada. Dalam kisah ini, Gajah Mada disebut sebagai anak dari Pati Logender, sosok yang dikenal dalam cerita Damar Wulan dan Menak Jingga. Menurut babat ini, Logender menjabat sebagai pati pada masa pemerintahan seorang Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya, Kencana Wungu. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa peristiwa dalam kisah Damar Wulan dan Menak Jingga terjadi pada era pemerintahan Ratu Suhita, yang memimpin Majapahit setelah masa kejayaannya. Jika mengikuti alur cerita ini, maka Gajah Mada adalah keturunan seorang pejabat tinggi setelah masa puncak kebesaran Majapahit. Namun, hal ini bertentangan dengan sumber otentik seperti prasasti dan kakawin negara Kertagama, yang menegaskan peran Gajah Mada pada periode awal kejayaan Majapahit, khususnya di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Meski demikian, babat tradisional seringkali menampilkan nama-nama tokoh dengan variasi berbeda karena kisah tersebut disampaikan secara turun-temurun dalam jangka waktu panjang. Versi lain yang tidak kalah menarik terdapat dalam Babat Gajah Mada, sebuah sastra Bali. Dalam babat ini, cerita dimulai dari seorang pendeta muda bernama Empu Suradharma Yogi yang menikah
dengan Patni Narirati. Mereka hidup terpisah untuk sementara karena Empedu Sura membangun Huma di selatan Lembah Tulis, sementara istrinya tetap di pertamanan. Dewa Brahma, terpikat oleh kecantikan Patni Narirati, kemudian melakukan perbuatan terlarang hingga membuat kehidupan pasangan ini terguncang. Peristiwa itu mendorong mereka mengembara selama berbulan-bulan. Hingga suatu ketika, lahirlah bayi laki-laki di Desa Mada, lereng Gunung Semeru. Kelahiran bayi ini diiringi tanda-tanda alam yang dipercaya sebagai pertanda besar. Bayi tersebut kemudian diasuh oleh kepala desa, sementara kedua orang tuanya bertapa di Gunung Plambang memohon keselamatan bagi sang anak. Dalam ramalan para dewa, bayi ini kelak akan menjadi tokoh terkenal di Nusantara. Cerita ini kemudian dihubungkan dengan Gajah Mada, yang kelak dikenal sebagai Mahapati Amangkubumi. Berkat jasa dan strategi Gajah Mada, Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga raja-raja di luar Jawa tunduk kepada Majapahit. Puncak popularitas Gajah Mada ditandai oleh Sumpah Palapa yang diucapkan saat ia dilantik menjadi Mahapati. Isi sumpah tersebut adalah, Lamun huus kala Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kala ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Artinya, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan hidup sebelum seluruh Nusantara berada di bawah pengaruh Majapahit. Saat sumpah ini diucapkan, banyak yang meremehkannya karena dinilai mustahil. Namun, tekad Gajah Mada terbukti membawa hasil. Perang Gajah Mada mencapai titik tertinggi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, 1350 hingga 1389. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Majapahit membentang luas, mencakup sebagian besar Kepulauan Nusantara dan bahkan memiliki pengaruh hingga Semenanjung Malaka. Kerajaan ini menguasai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta sebagian besar wilayah Jawa, kecuali Kerajaan Sunda. Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga unggul dalam perdagangan dan diplomasi. Kesuksesan ini menempatkan Gajah Mada sebagai figur sentral yang pengaruhnya bahkan melebihi sebagian anggota keluarga kerajaan. Namanya disejajarkan dengan kebesaran Majapahit itu sendiri. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung tanpa celah. Tahun 1357 menjadi titik balik yang kelam dalam hidup Gajah Mada. Perang Bubat yang terjadi akibat konflik diplomatik antara Majapahit dan Kerajaan Sunda memicu tragedi besar. Peristiwa ini berawal dari rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan Dia Pitaloka, putri Sunda Pajajaran. Namun, Gajah Mada menolak penyambutan resmi terhadap rombongan Sunda dan bersikeras agar pernikahan menjadi tanda takluknya Sunda kepada Majapahit. Penolakan ini berujung pada pertempuran di Bubat yang menewaskan seluruh rombongan Sunda. Tragedi ini mencoreng nama Gajah Mada dan memicu kemarahan banyak pihak. Ia akhirnya dicopot dari jabatan Mahapati dan diberi wilayah Madakaripura untuk menjalani masa pengasingan. Gajah Mada wafat pada tahun 1364 akibat sakit. Bersamaan dengan kepergiannya, masa kejayaan Majapahit perlahan memudar. Meski demikian, jasa dan pengaruhnya tetap hidup dalam memori bangsa. Hingga kini, nama Gajah Mada terus dikenang sebagai pahlawan nasional dan simbol persatuan Indonesia. Nama ini diabadikan untuk nama jalan, institusi pendidikan, bahkan lambang kebanggaan bangsa. Kisah hidupnya, meskipun bercampur antara fakta sejarah dan legenda, tetap menjadi inspirasi bagi semangat persatuan dan pengabdian. Ronggolawe tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh penting yang ikut menopang berdirinya Kerajaan Majapahit. Ia dikenal sebagai seorang kesatria tangguh, loyal, dan memiliki peran besar dalam perjalanan awal kerajaan yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Sosok ini bukan hanya prajurit biasa. Ia adalah anak dari putra Arya Wiraraja, bangsawan Madura yang berjasa besar terhadap Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Kisah Ronggolawe bermula dari kontribusi besar sang ayah, Arya Wiraraja, yang menyiapkan 27 ekor kuda Sumbawa untuk mendukung perjuangan Raden Wijaya. Kuda-kuda ini disiapkan sebagai tunggangan perang melawan kerajaan Kediri yang kala itu dikuasai oleh Raja Jayakatwang. Perjalanan untuk mengantarkan kuda-kuda tersebut tidaklah mudah.
Arya Wiraraja harus menantang ombak besar demi menyeberang lautan agar bantuan tersebut sampai ke tangan Raden Wijaya. Dedikasi yang begitu tinggi ini kemudian membuat Raden Wijaya menganugerahi putra Arya Wiraraja sebuah nama kehormatan, Ronggolawe. Sejak itu, Ronggolawe dikenal sebagai pengikut setia Raden Wijaya. Ia mendampingi sang raja dalam berbagai peperangan penting, termasuk dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Kediri. Dalam peristiwa itu, Ronggolawe mencatatkan jasanya dengan menghancurkan benteng timur Kediri dan berhasil menewaskan salah satu panglima tangguh, Sagara Winotan. Bukan hanya pada masa perang melawan Kediri, kesetiaan Ronggolawe juga terlihat ketika Raden Wijaya membuka hutan Tarik. Hutan ini kelak menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Ronggolawe bersama ayahnya datang langsung dari Madura untuk membantu proses tersebut, menunjukkan loyalitas tanpa pamrih kepada sang pemimpin. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit dan menjadi raja pertamanya. Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Ronggolawe, ia diberi kedudukan sebagai Bupati Tuban. Namun, alih-alih bersyukur, Ronggolawe merasa kecewa. Ia menganggap posisinya terlalu rendah jika dibandingkan dengan jasanya yang besar. Perasaan itu semakin membuncah ketika ia mendengar salah satu sahabat seperjuangannya, Nambi, justru diangkat menjadi Rakrian Patih, jabatan tertinggi setelah raja. Ronggolawe menilai bahwa kedudukan tersebut seharusnya diberikan kepada pamannya, Lembu Sora, yang dianggap lebih berjasa dibanding Nambi. Tidak mampu menahan rasa kecewanya, Ronggolawe memilih menjauh dari lingkungan istana dan kembali ke Tuban. Namun, perasaan sakit hati yang mendalam itu tidak berhenti di situ. Ia kemudian mengambil langkah ekstrim, memberontak terhadap Majapahit. Pada tahun 1295, Ronggolawe memimpin pemberontakan besar di sekitar Sungai Tambak Beras, wilayah yang kini dikenal sebagai Jombang. Dari seorang kesatria setia, ia berubah menjadi pengkhianat di mata kerajaan. Mengetahui hal ini, Majapahit tidak tinggal diam. Raden Wijaya memerintahkan Nambi, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pertempuran pun tak terelakkan. Awalnya, Ronggolawe berhadapan dengan Nambi. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, bahkan sampai pada aksi kejar-kejaran dengan menunggang kuda. Ronggolawe berhasil menikam leher kuda Nambi, membuat sang lawan nyaris kehilangan nyawa. Beruntung, Nambi selamat meskipun kudanya tewas. Pertempuran berlanjut ketika Kebo Anabrang mengambil alih komando. Ia mengatur strategi dengan mengepung Ronggolawe dari 3 arah. Namun, keahlian Ronggolawe dalam bertempur sambil berkuda membuatnya berhasil lolos dari kepungan. Tidak mau melepaskan musuh begitu saja, Kebo Anabrang mengejarnya hingga ke pian Sungai Tambak Beras. Kejaran itu berakhir tragis ketika kuda Ronggolawe terperosok ke dalam sungai. Ia jatuh dan kehilangan keseimbangan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kebo Anabrang untuk melompat turun dari kudanya dan menantang Ronggolawe bertarung 1 lawan 1. Tanpa kuda, keunggulan Ronggolawe memudar. Dalam pertarungan jarak dekat, Kebo Anabrang jauh lebih mahir. Akhirnya, Ronggolawe kalah dan tewas setelah dicekik oleh Kebo Anabrang. Kematian Ronggolawe menimbulkan luka mendalam, terutama bagi pamannya, Lembu Sora, yang berada di pihak pasukan Majapahit. Meski ia ikut dalam misi kerajaan, Lembu Sora tidak sanggup menahan amarah ketika melihat keponakannya terbunuh. Dalam ledakan emosi, ia menikam Kebo Anabrang. Insiden ini menandai awal dari konflik besar lain yang akan mengguncang Majapahit di kemudian hari. Kabar duka itu segera sampai kepada 2 istri tercinta Ronggolawe, Nyi Tirtawati dan Nyi Mertaraga. Kedua wanita ini pingsan seketika mendengar berita kematian suami mereka. Setelah siuman, keduanya memutuskan melakukan belapati, tradisi bunuh diri yang mencerminkan kesetiaan dan cinta mendalam kepada pasangan. Upacara tragis itu dilakukan setelah mereka melihat jasad Ronggolawe. Di bawah kaki sang kesatria yang gugur, kedua istri itu menusukkan keris ke dada mereka sendiri. Nyawa mereka melayang, menyusul sang suami ke alam baka. Setelah itu, jenazah ketiganya, Ronggolawe dan 2 istrinya, dikremasi. Abu mereka kemudian dilarung ke samudera, mengikuti adat yang berlaku pada masa itu. Begitulah akhir dari kisah Ronggolawe, seorang pahlawan yang namanya diwarnai dengan tinta pengkhianatan. Dari seorang pejuang setia, ia berubah menjadi pemberontak karena rasa kecewa dan ambisi yang tak terpenuhi. Cerita tentang Ronggolawe memberi banyak pelajaran.
Ia adalah simbol bahwa kesetiaan kadang bisa runtuh oleh rasa ketidakadilan. Ambisi pribadi, ketika tak terkendali, dapat mengubah sahabat menjadi musuh. Sejarah mencatat Ronggolawe sebagai bagian dari fondasi Majapahit, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuasaan seringkali melahirkan konflik internal yang berujung pada tragedi. Ketika kita menelusuri sumber-sumber primer, kita akan mendapati bahwa bukti mengenai Ronggolawe sangat terbatas. Nama dan kisahnya banyak dihiasi unsur sastra dan pengaruh lisan yang diwariskan turun-temurun. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah Ronggolawe memang sosok yang sepenting yang kita bayangkan, ataukah ia sekadar figur simbolik yang dipakai untuk merepresentasikan nilai kesetiaan dan keberanian? Di titik inilah kita perlu merenung lebih dalam. Mengapa kita begitu mudah menerima narasi ini sebagai kebenaran? Salah satu jawabannya adalah karena sejarah seringkali dikemas dalam bentuk yang menarik bagi imajinasi kolektif. Kita menyukai kisah tentang sumpah sakral, pengkhianatan, persahabatan, dan pengorbanan. Kisah-kisah ini memenuhi kebutuhan psikologis kita akan identitas, kebanggaan, dan rasa memiliki terhadap warisan budaya. Namun, jika kita ingin memahami sejarah secara objektif, kita harus berani mempertanyakan narasi yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Melalui kajian kritis, kita bisa melihat bagaimana mitos dan fakta saling bertaut dalam kisah Gajah Mada dan Ronggolawe. Sebagian besar informasi tentang mereka berasal dari naskah kuno seperti Pararaton, Negara Kertagama, dan beberapa babat yang ditulis puluhan bahkan ratusan tahun setelah peristiwa berlangsung. Ini berarti ada ruang yang luas bagi penulis untuk menambahkan interpretasi subjektif, agenda politik, atau sekadar imajinasi sastra. Selain itu, proses transmisi cerita melalui tradisi lisan juga memperbesar kemungkinan distorsi. Dengan kata lain, sejarah yang kita baca hari ini adalah hasil konstruksi berlapis, bukan cermin murni dari realitas masa lalu. Namun, apakah ini berarti kita harus meremehkan kisah-kisah tersebut? Tidak. Justru sebaliknya. Kita perlu menghargainya sebagai bagian dari warisan budaya yang membentuk identitas bangsa. Kisah Gajah Mada dan Ronggolawe, meskipun tidak sepenuhnya faktual, tetap memiliki nilai simbolis yang kuat. Mereka adalah representasi cita-cita, semangat persatuan, dan pengabdian terhadap tanah air. Nilai-nilai ini relevan hingga kini, meskipun latar historisnya mungkin kabur. Kesadaran ini mengajak kita untuk menempatkan sejarah pada perspektif yang lebih bijaksana. Sejarah bukan hanya tentang menghafal nama dan tahun, melainkan tentang memahami proses, dinamika, dan konteks yang membentuk peristiwa. Dalam hal ini, memisahkan fakta dari mitos bukan berarti menghilangkan makna, tetapi justru memperkaya pemahaman kita. Kita belajar untuk kritis, tetapi juga apresiatif terhadap kearifan yang terkandung di dalam legenda. Jadi, ketika kita mendengar lagi tentang Gajah Mada yang mengucapkan sumpah palapa atau Ronggolawe yang setia hingga akhir hayat, mari kita ingat bahwa di balik kisah itu ada ruang interpretasi yang luas. Kita boleh mengagumi mereka, tetapi juga harus berani bertanya, apakah semua ini benar terjadi? Atau hanya potret ideal yang kita ciptakan agar masa lalu tampak megah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk meruntuhkan kebanggaan kita, melainkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih jernih. Sebab, hanya dengan cara itulah kita bisa berdialog dengan sejarah, bukan sekadar menjadi penghafal cerita. Perjalanan menelusuri catatan sejarah Majapahit bukan sekadar membuka lembaran lama, tetapi juga membuka mata tentang bagaimana kebenaran, mitos, dan kepentingan saling berkelindan membentuk narasi yang kita sebut sejarah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.